Bang, gimana George Ekel mendengar menanggapi beredarnya percakapan diduga Denny Sumargo dan Farhad terkait menyudutkan Novi Pratiwi. Abang sendiri melihatnya seperti apa sebagai kuasa hukum dari Novi sendiri? Pertama-tama sangat disesalkan ya, percakapan pribadi bisa terkuak di publik, dan itu memang sangat menyudutkan, bahkan menjatuhkan harkat dan martabat Novi. Tambah lagi tuh setelah kasus ya, yang mana Agni menyatakan soal pramugari ya, bekerja sampingan pramugari. Tetapi dengan hal yang baru ini kan ada tuduhan ya. Tuduhan yang pertama adalah menyatakan bahwa Novi itu adalah pengguna narkoba, pemakai narkoba. Tuduhan yang kedua kan berkaitan dengan Novi adalah bipolar ya, penyakit gangguan kejiwaan. Kita semua sama-sama tahu 8 tahun itu kan Novi sebagai pramugari ya kan, dan itu tidak ada temuan seperti itu. Kemudian hal-hal lain berkaitan dengan ada pengakuan-pengakuan yang mana mereka melakukan penyelidikan terhadap data pribadi Novi Pratiwi. Sementara itu. Bang menyikapi juga terkait dimunculkannya percakapan masalah asmara, Novi segala macam, gimana nih Bang? Jadi ini kan sudah dikanter oleh Farhad bahwa itu kan tidak ada ya, artinya tidak ditujukan kepada pribadi. Tetapi mengenal, kata-kata mengenal kan di situ, mengenal DPR dan segala macam. Jadi saya rasa bahwa soal yang itu sih masih positif ya kan, belum menyerang secara privat Novi. Tetapi tuduhan tadi yang saya berbagi bahwa itu memang udah menyerang harkat martabat Novi Pratiwi. Apa Bang poin yang Abang setelah Abang dengarkan secara utuh, apa yang menurut Abang merugikan dari klien Abang sendiri Novi Pratiwi dari percakapan antara Denny Sumargo dan Farhad? Poin-poin apa aja? Jadi gini, poin yang paling pertama yang saya mau berbagi yang merugikan Novi Pratiwi adalah kita tahu bahwa ada tuduhan itu memperkuat beredarnya isu atau berita hoax tentang narkoba, itu satu. Yang kedua, tuduhan baru yaitu bipolar, menuduh Novi Pratiwi sakit jiwa. Yang ketiga kan kita lihat bahwa mereka ada menceritakan tentang data pribadi Novi Pratiwi ya, berkaitan dengan langkah-langkah si Farhad bahwa ada transferan uang ya kan, kemudian jumlah nominal uang, itu kan tidak boleh. Dan itu sudah bagi kami ya, udah melanggar hukum dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan saya rasa bahwa nanti kita mempertimbangkan ke depan apakah langkah hukum kita akan jalan atau tidak. Nanti ya Novi dan tim kami dan dalam hal ini setara itu kita akan bahas dulu. Karena bagi saya data pribadi Novi kan itu rahasia tuh ya kan, dan itu lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data itu seperti itu, tidak boleh mencari mengumpulkan data pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang ya, Perlindungan Data Pribadi. Bang, abang kecewa dengan siapa dengan di percakapan itu? Abang kecewa dengan siapa? Dengan Farhad atau Denny Sumargo atau dua-duanya? Jadi dalam hal ini saya kecewa kepada siapa yang menyebarkan rekaman itu. Saya belum bisa menentukan siapa yang menyebarkan, ya kan? Dari rekaman itu kita belum tahu. Tetapi tadi kan Densu ada mengungkap ya bahwa rekamannya kemana, ya kan? Dia menyampaikan bahwa dia membenarkan. Kami kan melakukan pengamatan apakah ini kecerdasan buatan atau IA, ataukah ini betul-betul rekaman, tapi sudah dinyatakan benar bahwa rekaman yang tersiar itu dibenarkan oleh Densu dalam podcast dia tadi. Artinya bahwa kami yang paling disudutkan dari percakapan itu, dan itu kenapa sampai bisa disebarkan, dan itu perlu kita pertanyakan kepada para pihak itu kan. Kalau soal kecewa kita belum tahu siapa yang menyebarkan, itu aja. Oke Bang, dari Densu sendiri kan dia bilang bahwa video itu dibuat 2 bulan yang lalu, dan tim kuasa hukum dari Novi sebelumnya juga sudah mengetahui, Novi juga sudah mengetahui, Gary juga sudah diberitahu. Artinya Novi udah tahu dong dari jauh-jauh hari tentang adanya percakapan Densu dengan Farhad. Ya jadi gini, kan secara menyampaikan kan pasti sudah, tetapi secara fisik itu siapa yang bisa menyampaikan seperti itu? Kan disampaikan itu bukan fisik percakapan full seperti itu, tapi percakapan komunikasi itu. Ya kan kita beda antara percakapan komunikasi. Ini kan udah Densu kan bilang bahwa jangan direkam, ya kan? Kenapa tiba-tiba rekamannya ini bisa bocor kayak gini? Ya kan? Artinya yang disampaikan adalah percakapan, bukan fisik daripada rekaman itu. Karena dia juga nggak akan tahu soal rekaman sampai bisa beredar kayak gini. Cuma saya tidak bisa menyatakan bahwa kami siapa yang menyebarkannya. Intinya dari rekaman ini sangat menjatuhkan harkat dan martabat daripada Novi Pratiwi. Ditambah lagi dengan rekaman itu. Tapi abang sendiri sempat terkejut gak sih dengan video percakapan ini, kan sampai abang juga emosi ya di dalam video live streaming itu, gimana sih Bang? Intinya saya kaget ada rekaman seperti itu, dan saya segera melakukan counter attack terhadap video seperti itu. Ya, kenapa saya melakukan hal demikian? Karena ini kan 2 bulan lalu saat tahapan-tahapan sedang jalan. Kok tiba-tiba pada saat endingnya pengadilan perkara mau jalan, dalam ini kita kata ada 8 sidang. Kok tiba-tiba video ini, rekaman ini disebarkan, dan memang kami sebagai pihak yang sangat dirugikan, ya kan? Contoh kalau umpamanya saya mau berai, kalau dia sudah rasa dirugikan,
karena ada menyebarkan percakapan pribadi ya yang dilakukan oleh salah satu atau dan sebaliknya. Siapa yang menyebar? Mereka berdua akan saling melapor. Karena di dalam pasal 1 ya terkait dengan undang-undang perlindungan data ini kan sangat bertentangan. Tidak boleh yang kayak gini, ini percakapan hal privat itu dilindungi oleh undang-undang itu. Nah kami walaupun kedua belah pihak kita belum tahu siapa yang menyebarkan, tetapi kami yang paling dirugikan supaya publik ini tahu bahwa kami memang benar-benar sangat dirugikan, kita sampaikan di depan publik gitu. Ada dugaan siapa Pak kalau dari abang sendiri? Jadi kalau secara analisa saya belum bisa menentukan, ya kan kita bisa lihat mana yang lebih jelas suaranya dan mana yang tidak. Tetapi kita berharap bahwa dua pihak itu yang menentukan siapa yang menentukan rekaman itu. Cuma kan saya dengar tuh Densu bilang jangan direkam. Kalau Densu bilang jangan rekam, siapa yang merekamnya? Gitu. Ya kan kalau memang ini hasil dari peretasan kan artinya sadap ya, itu tidak bisa seperti itu. Pasti ada bunyi jaringannya, ya kan? Jadi kita kembalikan kepada mereka yang menyebarkan dan tujuan menyebarkan apa? Apakah tujuan menyebarkan menjatuhkan harkat martabat Novi? Ini yang perlu dipertanyakan kepada mereka-mereka itu. Bang, di dalam isi percakapan itu. Ke Densu sendiri atau Jadi gini, tim kan udah sampaikan sehingga Densu kan klarifikasi. Intinya klarifikasi Densu itu membenarkan dan menguatkan bahwa rekaman itu benar dulu. Soal langkah hukum nanti kita lihat, ya kan? Yang penting Densu sudah menyampaikan bahwa membenarkan bahwa ada ya percakapan itu. Itu aja. Entah seperti apa, tapi ada pengakuannya itu. Kalau sudah ada pengakuan, maka ini kita bisa melakukan langkah hukum dalam hal berkaitan dengan perlindungan data pribadi Novi yang sedang diselidiki oleh Farhad Abbas. Ini pengakuan loh. FA sudah menyatakan bahwa dia sudah selidiki keuangan lain. Ini tidak boleh. Itu sangat berisiko hukum dan melanggar pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu aja. Oh, Bang, apa di dalam percakapan itu ada poin yang disampaikan oleh Densu bahwa sempat menyinggung bahwa Novi itu agak sombong, terus ada juga sempat mempertanyakan uangnya dari mana sih, mobil gonta-ganti terus ya kan, ada Ya. seperti itu kan. Nah terus ada lagi soal adalah banyak gitu. Abang gimana menanggapinya? Jadi gini, bagi saya kan Densu itu kan adalah seorang konten kreator, ya kan, YouTuber. Apakah dia sengaja? Ini kan dia tidak boleh direkam tuh, ya kan? Apakah itu olahnya dia untuk mencari tahu apa maksud dan tujuan teman yang bercakap, ya kan? Kita sama-sama tahu Densu itu niatnya sebenarnya kan baik dalam dirinya. Makanya dia bertanya, jangan direkam ya. Jangan sampai tujuannya itu ya mengolah apa sih maksud daripada kasus ini berperkara, ya kan? Tujuan daripada FA sebagai tim hukum untuk kasus Agus apa? Jadi saya tidak boleh menilai negatif dulu di situ. Tapi ada bahasa yang memang menyudutkan kami, itu aja. Oh, artinya abang melihat apa yang dilakukan Densu adalah untuk menggali informasi dari si Farhad Abbas Saya sendiri. menilainya seperti itu karena ada teguran untuk tidak direkam. Saya menilai seperti itu. Ya saya nggak tahu kembalikan. Jadi bagi saya Densu sedang menggali, ya kan? Karena saya lihat bahwa FA itu berusaha menggiring terus, tetapi Densu keluar dari penggiringan pertanyaan pembicaraan yang menggiring. Artinya pembicaraan yang menggiring kan Densu berusaha keluar tuh, ya kayak gitu. Tapi apa sih Bang yang diharapkan dari klarifikasi Densu nantinya, dan sempat nyangka gak sih dengan ucapan Densu itu di percakapan ini? Jadi gini, kalau saya sih senang ya, karena artinya ada pembenaran soal rekaman itu. Karena kita kan belum tahu apakah itu kecerdasan buatan atau bukan. Tapi kalau sudah Densu sudah menyatakan bahwa benar, sudah dikasih tahu oleh timnya ini, timnya apa, Novi dan Brian dalam waktu itu, maka ini menunjukkan bahwa percakapan utuh yang seperti itu dipertanyakan. Kenapa sampai bisa beredar gitu? Tapi sempat nyangka gak sih dengan ucapan Densu itu? Ya, Sempat nyangka gak sih dengan ucapan Densu itu? kan beliau kan soal yang mana, yang terbaru atau yang rekamannya? Yang terbaru ini Bang, sempat nyangka gak dengan ucapan Densu bisa keluar kata-kata itu gitu di percakapan itu? Ya beliau kan mengaku itu bahwa itu benar, ya kan? Artinya beliau tidak artinya pasti kan beliau udah dengar secara utuh kan? Dan tetapi dalam singkat beliau membenarkan bahwa itu sudah pernah disampaikan gitu. Tapi banyak netizen yang mungkin sempat kaget ya Bang dengan percakapan Densu, kok di depan Tenoki begini, di belakang ternyata begini. Iya. Jadi Artinya gitu. kecewa. Jadi gini, kalau netizen kecewa ke Densu kan, saya mau meralat ya. Kita belum tahu maksud daripada percakapan hari itu. Ya, contoh wartawan. Kalau wartawan bertanya kan untuk menggali informasi, jadi itu kan biasa. Bagi kami tim hukum itu masih bersifat biasa. Cuma apa yang dijawab dan apa yang dikaji oleh si tim hukum dari si Agus ini yang sangat menyudutkan kami. Tuduhannya wajah seperti wajah tanda kutipnya wajah pencuri lah gitu. Kemudian tuduhan bipolar, tuduhan narkoba. Kemudian sudah melakukan penyelidikan terhadap data-data Novi, ada transferan dana dari orang-orang tertentu ke rekening pribadi. Itu kan hal pribadi orang, kenapa harus diselidiki? Nah ini yang kami keberatan atas hal itu. Tapi Novi sendiri sudah tahu gak sih dengan percakapan Sudah tahu, itu? sudah Tapi tahu. responnya gimana? Jujur aja Novi punya respon Apa? sangat tahu. Kaget atau kecewa gitu gimana? Kata-katanya bukan kesal, kata-katanya bahwa sangat jatuh tahu, artinya runtuh lah, artinya Shock, ya? shock. Shock. So karena Merasa- statement Farhad atau Densu?
beliau tidak jelaskan, tapi dia bang bagaimana ya, beliau sangat tahu. Saya tidak bisa kemakan banyak ya, itu privat antara saya dan Novi dalam hal bercakap ya. Cuma orangnya lemah, wanitanya saya baru sadar bahwa ternyata orang yang bisa mengurus orang gangguan jiwa bisa jatuh juga, bisa lemah juga tuh. Artinya saya tidak bisa berurai, tapi sangat down lah gitu. Bang, tapi apakah dia netizen merasa ditusuk bang gitu dari belakang gitu? Gak ada istilahnya? penilaian ditusuk dari belakang, gak ada. Novi tidak menyampaikan itu, dan saya percaya bahwa orangnya sangat terbuka, tetapi cuma down aja. Beliau merasa bahwa down. Bang, tapi netizen banyak nih di luaran dia berkomentar tanggapan bahwa Densu kan selama ini baik nih, artinya di posisi Novi nih, di kubu Novi, tapi akhirnya mereka beranggapan bahwa pura-pura jadi kawan. Nah, Abang seperti apa melihatnya? Pendapat Abang? Jadi kan itu 2 bulan lalu. Setelah 2 bulan lalu sampai pada mediasi kedua kan dia positif untuk mendukung kegiatan ini. Sampai hari kan dia positif, sampai dia berusaha mediasi. Jadi jangan kita memandang 2 bulan lalu itu. 2 bulan lalu adalah tujuan Densu kan menggali lebih dalam, ya kan? Kan dia kenal 2 pihaknya. Jangan kita mengingatkan itu. Cuma saya mau meluruskan kenapa ada pihak lain dari 2 tanda kutipnya itu bisa menyebarkan percakapan pribadi. Siapa yang melakukannya dan tujuan apa dia menyebarkannya? Apakah untuk mendapat simpati daripada pendukung Densu untuk kembali menjadikan Novi atau apa? Tidak tahu. Cuma intinya tujuan orang yang menyebarkan sangat menentukan harkat dan martabat daripada Novi Pratiwi, itu aja. Tapi sempat apa ya bang, misalnya kalau Novi sendiri awalnya gitu bang bertanya-tanya siapa nih yang ngerekomendasikan begini? Enggak, Novi nggak mau bicara itu, cuma kan kita disampaikan aja, ya kan. Saya off record soal percakapan, ya kan. Cuma dia pas kita kirim sangat jatuh lah, ya hatinya sangat down gitu, itu aja. Tapi membuat dia semakin sulit gak sih bang untuk percaya ke siapa gitu yang orang terdekat, biasanya kan dia Saya tidak mau ngomong banyak ya, karena timnya kan kita ada banyak. Cuma gini, kalau dalam grup kita diarahkan untuk sampaikan untuk bukan dari Novinya ya, untuk menyampaikan untuk kita tetap fokus kepada tujuan kita, yaitu dalam penegakan hukum. Tetapi dalam hal yang rekaman udah beredar, saya tetap mengkanter dari sisi yang merugikan Novi tadi. Itu aja, supaya jangan saya juga keluar dari jalur kuasa yang diberikan. Tapi ada perasaan trauma gak sih bang, maaf potong? Apa nih? Trauma dari Novi yang sendiri? Ya pasti trauma. Ya kan kalau dikirim dengan kesedihan lalu ada momogi air mata kan wanita ya. Wanita siapapun kalau dia mendapat tekanan berkali-kali, ya biar dia tegar seperti Novi Pratiwi, pasti dia akan runtuh. Dia juga perempuan dan dia juga manusia. Dia bukan dewa atau dewi yang punya mental yang kuat. Ya, atau dia bukan kesatria yang betul-betul kuat, atau dia bukan presiden yang dapat jabatan legalitas untuk dapat kerja sebuah pihak. Dia hanya pekerja sosial yang mengurus ya kemanusiaan. Tekanan seperti itu siapapun dia pasti dia akan jatuh gitu. Maksudnya hatinya runtuh gitu. Down gitu. Ada pesan gak sih bang dari abang untuk Bang Farad dan Densu? Jadi saya punya pesan buat Farad dulu ya. Dan Buat Bang Farad, gini, sebagai seorang pengacara itu jaga harkat, martabat, moral dan etika. Kalau tidak tahu beracara di luar pengadilan, jagalah kata-kata dan lisan. Gitu. Karena seorang pengacara yang baik itu dia menunjukkan dia sebagai officium nobile atau profesi yang mulia. Gitu. Kalau Anda mau menunjukkan sebagai officium mulia, tunjukkanlah itu. Jangan menjatuhkan markat dan martabat para pengacara lainnya dengan tindakan Anda. Itu yang pertama. Buat Bang Densu, ya saya percaya bahwa percakapan yang sudah disampaikan 2 bulan lalu itu dari tingkat baik dan niat baik untuk menyampaikan perkara ini. Saya tetap menyampaikan buat para netizen ya, masyarakat, itu cara-cara konten kreator, media, youtuber untuk menggali lebih dalam, dan itu masih positif dari tim kami. Itu aja dari saya. oke bang.